Kenapa kami perlu mengundang teman-teman media bahwa ini niat daripada Ino. Artinya dia untuk memperjuangkan anak tersebut tidak hanya main-main, tapi bentuk keseriusan dia. Kenapa dia serius? Dia merasa bahwa ikatan asmara mereka itu cukup serius. Sampai mau ada pernikahan antara mereka. Cuman karena salah satu hal yang mungkin Ino dan Ica ya, saya manggilnya Ica ini ada suatu konflik mungkin saya tidak tahu sehingga hubungan mereka itu kandas. Cuman yang harus digarisbawahi di sini bahwa Repalino ini diyakinkan LM pada waktu itu hamil di bulan berapa? Mei ya. Ini yang harus digarisbawahi. Yang kata dia di podcast yang lain menyampaikan bahwa memang betul saya mengakui hamil karena itu bawaan panik, karena saya bingung siapa yang mau bertanggung jawab. Panik gara-gara siapa kok menyasarnya ke pihak RK ya. Bahwa apa tujuan kami di sini? Tujuan kami ini satu, yang pertama memperjuangkan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Repalino karena bersumber daripada keyakinan, dan beliau meyakini dari riwayat hubungan perkenalan, ikatan asmara, bahwa pada saat mungkin berhubungan badan, beliau pun meyakini kontak batin mungkin bahwa itu adalah anak daripada beliau. Nah, singkat cerita, kenapa beliau ini sampai muncul akhir-akhir ini? Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa Repalino ini berada di suatu tempat, mungkin tepatnya di pondok pesantren itu ya. Nah, sehingga baru bebas, dan dia mendapatkan informasi setelah berita ini viral di media-media, orang tua ya, mama ya, memberikan tahu. Bukankah CA itu adalah anak yang pernah kamu sampaikan kepada mama? Kan begitu kan? Betul. Koreksi kalau salah ini. Betul. Itu yang saya rangkum karena saya lihat kamu sedikit grogi menyampaikan hal ini kan. Nah, jadi ketika orang tuanya menyampaikan kalau itu adalah anak kamu, berarti itu cucu saya. Kamu harus maju, kamu harus tampil, karena di sini ada orang yang difitnah dan dizolimi. Itu ya, kurang lebih kata orang tua pada waktu itu kita ketemu ya. Nah, artinya beliau menunjuk kami, kebetulan di sini saya Fikri Wijaya selaku tim ya, ketua tim. Di situ ada Bang Yanto rekan saya, di sebelah saya ada Bang Helmani. Kami bergerak berdiri sendiri atas keyakinan dan kehendak apa yang diinginkan oleh Repalino. Seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan pihak daripada RK, tidak ada kaitannya dengan LM, tapi yang harus kami jelaskan bahwa semua yang disampaikan oleh LM kepada Repalino tidak berdiri sendiri. Ada data, ada bukti ya. Yang jelas harus saya koreksi dan sampaikan lagi, bukti dan data itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh LM pada saat dia diundang di podcast yang menyampaikan adanya di otak. Itu kan nggak masuk akal. Direkam oleh Ica lu ini bro, ya yang menyampaikan ini. Buktinya mana? Ditanya sama teman-teman atau di salah satu TV dia diundang, adanya di otak katanya. Saya record di otak saya, katanya di memori saya, katanya. Luar biasa perempuan ini. Jadi sekali lagi Repalino hadir di sini. Kalau memang ada yang mau kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan. Kalau bisa dijawab langsung oleh beliau, beliau akan menjawab. Tapi kalau sifatnya kurang tegas, saya akan mempertegas. Begitu ya? Betul. Nah, jadi begitu. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Terus apa? Sedikit tambahan aja. Jadi biar publik terang juga. Ini itu Repalino dengan Lisa Mariana ini bukan mengaku-ngaku dari Repalino tersendiri. Bisa kita dengar tersendiri, sebelumnya Repalino ini memadu kasih ya, ada berhubungan, kurang lebihnya berhubungan badan beberapa kali, lebih dari satu kali. Jadi bukan cerita fiktif, bukan cerita mengada-ngada, sesuai dengan apa adanya. Sekali lagi seperti yang disampaikan rekan saya Bapak Fikri Wijaya, kami berdiri atas dasar dengan pertanggungjawaban klien kami yaitu Repalino terhadap CA. Untuk dari saya cukup situ Pak Fikri. Mungkin dari Bapak Yanto. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama wartawan. Ya, silakan. Oke Bang, tapi kan dari pihak keluarga sendiri membantah semuanya, mengaku tidak kenal dengan anak sendiri. Iya. Gimana gak kenal? Orang di circle kita juga pada tahu gitu loh. Anak-anak gue juga, itu bukan anak lu, gitu kan bilangnya. Ya mau gimana?
biarin aja dia nggak kenal ya udah, silakan sok-sok aja kok, sah-sah aja bang ya. Ya. Sah aja. Karena mungkin sekarang Ino lagi ceritanya lagi bukan seperti yang dulu. Karena dia tidak mengakui. Kalau dulu kan mengakui karena posisi Repolino dulu lain cerita kan gitu. Sah-sah aja sih bang. Dan LM juga sempat bilang bahwa abang ini mengaku anak dari CA ini memanfaatkan situasi yang sedang Waduh. ramai. Gimana bang? Enggak sama sekali. Tanggapannya gimana bang? Apa tanggapin aja bro, nggak apa-apa, lepasin aja, tanggapin aja. Kalau dia ngomong suka nggak pakai rahang, kita juga ngomong suka nggak pakai rahang aja, gitu aja. Lepaskan semua, nggak Dibilang apa-apa. pansos gitu. Buat Ya. apa buat gua pansos? Gua hanya nyari kebenaran kok. Kalau emang dia bilang itu anak gua selama 4 kali dia bilang sama gua, itu anak lo, itu anak lo, itu anak lo, ya gua harus bertanggung jawaban dong. Sekarang apa yang mulutnya dia yang utarin ke gua, ya lu bertanggung jawabin juga. Maksudnya lu pernah bilang gitu kok. Ya enggak? Kenapa harus sekarang lu bilang gak kenal gua? Dan itu Ininya sebelum di ketemu, mana? dan sebelum ketemu RK mungkin itu ya. Iya lah bang. Oke, sekarang mungkin ada bukti yang bisa ditunjukkan nggak bang? Mungkin kalau hanya ucapan pengakuan saja, Yes, Bang. ini kurang konkret ya. Mungkin ada bukti yang memperkuat bahwa CA itu adalah anak dari Bang Lino sendiri. Ini bukti salah satu nanti kami akan masukkan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena kami sudah memasukkan instruksi di dalam pokok perkara, mungkin salah satu bukti, tapi tidak semua, hanya bukti permulaan saja. Mungkin dia lupa, nona-nona, Mbak LM, Mbak Ica, ini dia pernah kirim seperti ini bro ya. Nah, itu anak bro ya. Ceritain dong. Ini lihat ya, ini tanggalnya nih, gua nggak ngarang. Ini berarti Selin tanggal lahir tanggal 26 Januari. Ini April 2022. Ini yang mengirim LM. Iyalah. Itu postingan Instagram ya bang? ya? Instagram gua. Oh Instagram sini. Sabar bang. Berarti konteks kirim foto itu ketika kalian minta uang kah atau ngabarin? Enggak, gua nanya Cea lagi apa? Di foto sama dia, dikirim ke gua. Lagi tidur anaknya gitu. Itu hari yang gua inget ya. Gitu. Gua Ini mau kamu masukkan karena sudah dileges di kantor pos, dikasih materai, salah satu bukti nanti ya. Cuman banyak buktinya, mungkin salah satunya bukti-bukti percakapan lainnya mungkin. Nah, tapi nanti mungkin di pengadilan, hanya itu aja untuk sementara. Apalagi nih pertanyaannya? Abang kan tadi mengatakan bahwa berhubungan intim dengan LM sebanyak 2 kali selama mengenal LM. Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Mungkin kan ada beberapa pria juga yang berhubungan intim dengan LM. Terus apa yang mendasari abang yakin kalau itu anak abang? gimana bro ya? Gua punya prinsip yang ketika lu ya laki men, lu laki gitu loh. Lu dipinta pertanggungjawaban. Sekarang lu kalau lu jadi laki, lu dari posisi gua lu mau tanggung jawab nggak? Nah itu dia udah. Gua mau pegang prinsip seperti itu bro. Gitu. Jadi nggak ada apa-apa pun yang ya udah gitu aja sih. Pernah meminta nafkah untuk Pernah. biaya persalinan kah? Pernah buat popok. Berapa, Oh, iya. berapa kali abang mengirim? Berapa ya? Lebih dari sekali sih. Pernah. Artinya kehamilan LM ini sebelum LM bertemu RK ya? Iya. Itu duluan ketemu dan duluan ngaku hamilnya ke beliau. Ke gua. Baru kan ketemunya di sana kan 7 Juni kan. Kalau saya ya sebagai orang hukum saya menduga pertemuan itu memang sudah menghamil duluan daripada anak daripada dia. Karena Mei ke Juni kan nggak mungkin Juni dulu baru Mei kan. Itu mundur kan. Nah begitu jadi kemungkinan kita menduga pertemuan itu mungkin ya kalaupun itu terjadi ya. Tapi saya nggak tahu pertemuan itu benar atau tidak karena susah dia kan buktinya hanya ada di otaknya doang ini kan begitu. Jadi kita nggak pernah tahu bukti apa kan begitu. Jadi pertemuan itu kita menduga karena beliau meyakinkan sendiri dan menyampaikan bahwa pengakuan hamil itu di bulan Mei, berarti Ica pacar lu itu dulu bro, ya artinya mengaku hamilnya itu kan di bulan Mei kan, nah begitu. Betul. Tapi mungkin ada rencana atau kesiapan untuk tes DNA nggak sih bang? Oh siap banget, itu yang gua mau. Sangat siap gua. Sudah merencanakan dan kapan mungkin rencananya? Kalau untuk rencana sih tidak ada. Kami justru sangat menunggu panggilan dari pihak teman Mabes Polri. Begitu. Kalau dari kita tidak ada untuk rencana. Kenapa tidak ada rencana itu bang? Mungkin tes DNA ini yang lebih akurat ya untuk membuktikan siapa ayah biologis. Jadi begini ya, artinya
proses hukum ini kan bahwa RK mengambil langkah hukum dengan membuat laporan secara pidana di Mabes Polri. Mabes Polri punya kewenangan untuk melakukan DNA kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan pengakuan daripada LM itu. Contohnya RK, dan beliau pun pada saat di BAP artinya sudah menyampaikan kesiapan untuk dilakukan DNA. Cuman hal itu sampai detik ini belum dilakukan oleh Mabes Polri, kan begitu. Itu kendalanya, kami kurang tahu alasannya apa. Karena yang membuat langkah hukum secara pidana itu adalah Pak RK. Nanti mungkin PH dari Pak RK yang akan menjelaskan. Yang jelas Revalino ini siap untuk dilakukan DNA. Yang kedua, LM mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Salah satu tuntutan beliau, walaupun dia membuat tuduhan di dalam cerita gugatan itu bahwa itu adalah anak RK, tetapi di dalam permohonan dia memohon untuk dilakukan DNA, kan begitu. Artinya di situ ada kontradiksi. Cuman kita tidak membahas ke sana ya, karena pertanyaan kan tidak ke situ kan. Kedua-duanya ini kami siap untuk dilakukan DNA kepada Revalino, begitu. Karena dalam proses perdata itu kami sudah masuk. Yang sebelumnya pengacaranya menyampaikan bahwa tidak mungkin bisa masuk lagi intervensi, faktanya hari ini intervensi itu bisa masuk. Dan minggu depan tanggal 7 Juli agenda tanggapan intervensi dari kami. Begitu ya. Jadi proses hukum ini sudah berjalan, kami menghormati. Kalau memang LM mempunyai hak yang dihadapan sama di hadapan hukum, tentu Revalino juga mempunyai hak yang sama. Salah satunya kami akan membuat, karena kaitannya laporan ke KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kenapa kami mau membuat laporan itu? Atas persetujuan beliau dan keinginan beliau melihat anak ini dikorbankan, diangkat, digoyang-goyang di TikTok lah, dijoget-joget tanpa ada ditutup, artinya dieksploitasi ya. Anak ini tersebut, bahwa hal ini kami ada kekhawatiran. KPAI dalam hal ini harus turun tangan melindungi anak tersebut. Karena apa? Anak ini dijadikan alat untuk perempuan ini, mohon maaf saya menduga dia hanya haus akan dikenal oleh publik. Dengan manfaat. Nah, sementara ada ayah biologisnya yang diyakinkan pada waktu itu, sekarang menginginkan anak itu. Mau ketemu pun beliau susah, komunikasi via telepon pun nggak bisa. Hanya contohnya dikirim-kirim foto seperti ini saja. Kok sekarang LM itu membantah bahwa tidak kenal dengan Revalino? Seperti yang disampaikan Revalino tadi, bahwa satu circle mereka. Artinya pernyataan keyakinan. Berapa kali kamu diyakinkan? 4 kali. 4 kali. 4 kali diyakinkan bahwa itu ada saksi yang mendengar dan yang melihat pada saat itu, diyakinkan sebagai anak beliau. Dan diyakinkannya itu sebelum ketemu RK. Itu ya. Jadi begini, harus saya jelaskan, biar tidak nanti terjadi persepsi yang salah nanti di hadapan. Bahwa tujuan Revalino hadir dan membuat undangan kepada teman-teman semua hanya satu. Membuat terang suatu perkara, membuat benar dan meluruskan berita yang simpang siur bahwa di sini ada orang yang dikorbankan. Persoalan benar atau salah nanti hanya DNA. Seperti yang disampaikan oleh pengacaranya, tidak ada yang bisa memastikan anak tersebut anak siapa kecuali dengan DNA. Sepakat kalau itu ya. Saya sepakat ya. Cuman ada hal yang saya tidak sepakat, makanya hari ini saya pakai dasi. Tapi kiranya mau belajar lagi sama lawyer sebelah sana kan. Padahal kalau kita lihat mungkin duluan saya dari pengacara. Cuman kelebihan saya, muka saya agak pokok muka bayi monyet mungkin kan begitu. Ya, kalau mereka ke sana kan, mohon maaf, di sebelah sana agak boros mungkin kan. Jadi kelihatannya lebih senior. Cuman kalau diperiksa KTA-nya, saya yakin lebih duluan saya beracara daripada mereka. Karena saya lihat terlalu kaku beracara. Ini agak tersinggung, saya masih ada kaitan, agak dendam juga mereka. Saya ini dengan bahasa-bahasa mereka. Itu sorry bro, agak iklan sedikit ini. Udah sih nggak kecekiknya itu. Nggak apa-apa, sengaja dia sama. Nah, itu biar nggak dikira saya baru mau belajar, lawyer magang lagi dikiranya kan. Padahal tidak ada. Artinya saya menghormati rekan-rekan sejawat di sana. Kalau LM itu mau bukti, ayo kita adu bukti. Jangan dibilang ada di otak. Tunjukkan bukti kamu, apa aja. Kan begitu. Nah, begitu, apalagi nih, saya lupa tadi mau